Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Sari. Nah, kali ini Bidan Sari mau kasih informasi penting lagi nih sama ibu-ibu seputar kenapa susah hamil setelah keguguran. Nah, jika ibu pernah mengalaminya, yuk ikuti terus video ini sampai akhir. Oke, semalam saya bertemu dengan seorang ibu-ibu dan dia tiba-tiba menghampiri saya. Dia berkata, "Ibu Bidan, kapan sih saya boleh hamil lagi setelah saya mengalami keguguran?" Nah, sebelum itu, ibu-ibu sendiri harus tahu apa sih sebenarnya arti keguguran itu. Nah, keguguran itu adalah proses terhentinya kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu. Nah, setelah kita tahu artinya, maka kita harus tahu apa penyebab dari keguguran itu. Nah, yang pertama dan yang paling sering adalah kelainan genetik. Nah, kelainan ini bisa dibawa oleh ayah dan bisa juga dibawa oleh ibu. Dimana jika ibu yang memiliki kelainan genetik atau kromosom mengalami kehamilan, biasanya perkembangan janinnya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Nah, oleh karena itu, jika ibu pernah mendengar kata-kata dokter mengatakan itu kehamilan kosong atau itu kehamilan anggur, maka yang menyebabkan itu terjadi adalah kelainan kromosom atau genetik yang dibawa oleh si ayah ataupun si ibu. Jadi sebenarnya perempuan tidak boleh disalahkan karena kelainan ini bisa juga dibawa oleh sang ayah. Nah, itu pembahasannya sangat mendalam ya, cuman saya akan memberikan singkatnya saja bahwa salah satu penyebab keguguran itu adalah kelainan genetik atau kromosom. Yang kedua, keguguran bisa disebabkan karena kualitas sel telur atau sel sperma tidak baik. Oleh karena itu, coba lihat tips untuk menyuburkan pria agar kualitas sperma atau kualitas sel telur wanita akan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung. Nah, 3 bulan yang lalu saya sudah buktikan itu, ibu itu hamil dengan usia kehamilan 2 bulan. Nah, dia mengidap hipertensi dan juga diabetes. Ibu itu masih berusia 32 tahun. Memang dia tidak datang ke pelayanan puskesmas, dia datang ke rumah sakit dan dokter kandungan menyarankan itu segera dijatuhkan sih, dikuret ya dibilangnya. Cuman ya namanya seorang ibu pingin ya, apalagi anak ibu itu baru 1. Nah, sebenarnya dokter menjaga dia sudah diabetes, dia juga sudah hipertensi. Nah, oleh karena itu, karena keyakinan ibu untuk mempertahankan, nah dokter akan sekaligus memantau dan diperbolehkan. Nah, ketika ibu itu ingin mempertahankannya, nah kejadiannya apa? Ibu itu mengalami keguguran di rumah. Nah, mungkin ini salah satu pengalaman yang pernah saya alami terhadap pasien saya. Lalu dia datang dengan keadaan sudah keguguran dan bayi tidak bisa diselamatkan. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, ini pengalaman saya ya, pengalaman yang saya langsung dapat di lapangan, bahwasanya ada seorang ibu yang mengidap diabetes dan hipertensi dan keguguran. Itu tidak mengada-ngada, memang saya alami. Oke, nah, jadi itulah bisa menyebabkan salah satu penyebab keguguran. Nah, penyebab selanjutnya yang bisa menyebabkan ibu itu keguguran adalah kurangnya nutrisi gizi yang baik dari ibu ke janin. Dia harus hati-hati. Kurangnya nutrisi, kurangnya gizi membuat janin kita kurang bisa berkembang dengan baik, maka itu bisa menyebabkan keguguran. Oke, ada lagi pertanyaannya. Ibu Bidan, saya bisa nggak sih keguguran lebih dari 1 kali? Bisa saja terjadi meskipun persentasenya kecil, kecuali yang mengalami kelainan genetik atau kromosom tadi. Jadi kembali lagi bertanya, Ibu Bidan, jadi sebenarnya saya kapan sih boleh hamil setelah keguguran? Nah, perlu waktu 2-3 minggu agar siklus menstruasi ibu normal kembali. Nah, di sini juga kita harus pantau apakah terjadi komplikasi atau tidak. Misal, infeksi. Ini seringkali terjadi pada ibu-ibu yang mengalami kuretase. Dikontrol apakah terjadi pendarahan atau tidak. Jadi, harus ditunggu sampai kembali normal. Pasti ibu bertanya, kenapa ya? Karena kita perlu menunggu hormon kehamilan atau HCG benar-benar turun dari tubuh ibu. Karena jika hormon ini masih ada dalam tubuh ibu, otomatis tidak akan terjadi ovulasi, yang dimana nanti siklus menstruasi ibu menjadi tidak benar. Jadi di sini tubuh ibu itu masih beranggapan kalau ibu itu hamil. Jadi wajar saja kan hormon menurun secara perlahan. Karena di sini kehamilan terputus secara otomatis dan gimana ya, tubuh kita juga menjadi terkejut gitu ya. Dan hormon ini pun tidak langsung hilang begitu saja, dia akan menetap di tubuh.
Inilah yang membuat hormon di tubuh ibu tidak seimbang dan siklus menstruasinya jadi tidak teratur. Ayo coba yang pernah keguguran, pasti yang sebelumnya siklusnya 28 pasti kadang 35, kadang 28, kadang 26, lompat-lompat pasti coba. Nah, tuh yang sudah pernah keguguran. Pastikan karena dia memang benar-benar menunggu perlahan-lahan hormon HCG menghilang dari tubuh. Otomatis bingung dong ya. Loh, kemarin baru hamil gitu ya. Bingung pasti ya. Tubuh kita akan bingung. Oke, sudah bisa dipahami kan? Nah, tadi kan dikatakan 2 sampai 3 bulan boleh ditunggu untuk memulai kehamilan kembali. Nah, ada lagi yang bertanya, saya sudah keguguran setengah tahun sampai 1 tahun Bu Bidan, tapi saya tetap tidak hamil. Oke, cari dulu penyebabnya. Jika penyebabnya adalah kromosom atau kelainan genetik, ini akan sulit. Sel telur dan sel sperma yang kurang berkualitas segera diperbaiki. Jika infeksi, biasanya itu jaringan sisa yang mengganggu di rahim ibu, sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit untuk menempel di rahim ibu. Ini juga bisa menyebabkan terganggunya kehamilan ibu di kehamilan berikutnya. Yang terakhir mungkin terganggu karena hormonal ya. Nah, mungkin ibu boleh mengkonsumsi obat yang bisa menyeimbangkan hormon. Nah, itu banyak dokter kandungan boleh ya konsultasi. Nah, itu dia beberapa keterangan mengenai pertanyaan yang di depan tadi. Kenapa susah hamil setelah keguguran? Nah, pengalaman yang saya perhatikan beberapa di lapangan, saya akan cerita sedikit. Banyak ibu-ibu yang mengalami keguguran. Nah, dia datang ke dokter kandungan, lalu sudah dibersihkan, sudah beres. Nah, dokter itu mengatakan nih, ibu seminggu lagi datang kontrol. Nah, ibu itu di rumah dan merasa dia sudah baikan, sehingga dia tidak datang lagi untuk kontrol ke dokter tersebut karena saya sudah baik, pendarahan saya juga tidak ada. Sebenarnya dokter tersebut ingin mencari apa penyebab keguguran ibu, sehingga lebih jelas nanti apa yang harus dilakukan di selanjutnya untuk bisa membuat ibu semakin baik di kehamilan berikutnya. Nah, jadi tips saya untuk ibu-ibu, jika datang ke dokternya, turutin perintahnya karena itu bukan main-main. Dia memberikan perhatian penuh kepada ibu-ibu semua agar tidak akan menjadi penghalang di kehamilan berikutnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, karena dukungan ibu-ibu sangat membuat saya bersemangat.